Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innad dina indallahil Islam. Qala aidan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallah. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita semua masih dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian di dalamnya. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf nggak bisa nyebutkan nama satu persatu ya. Karena nggak hafal. Malam ini untuk kesekian kalinya saya tampil berbicara di masjid ini, tapi di hadapan hadirin. Nah, ini baru kali ini ya. Saya sering memberikan kuliah subuh di sini waktu bulan Ramadan, tapi untuk kajian malam hari ini ya baru kali ini. Jamaah juga berbeda. Oleh sebab itu ya perlu sedikit ta'aruf aja ya. Ini nama saya Insan LS Mokoginta, Insan Latif Syaukani Mokoginta, disingkat Insan LS Mokoginta. Dulu saya Kristen ya, saya mantan Kristen. Atau lebih jelas ini nama Islam saya Insan Latif Syaukani Mokoginta, nama baptis dulu ketika saya masih beragama Kristen itu Wenceslaus. Saya lahir di Manado ya, 8 September 49 dan tinggalnya di Jalan Tuguraya nomor 8 Kelapa 2 Cimanggis Depok, tepatnya di depan asrama Brimob Kelapa 2. Status menikah ya, istri baru 2 anaknya. Ini nomor telepon rumah, ada nomor HP saya, ada ya ini web saya, ada email. Kalau Bapak Ibu menulis silakan, kalau tidak mau boleh diambil kartu nama di depan tangga turun sebelah kiri sini ya. Ya cukup banyak, mungkin ada 200-an ada kartu nama saya, bisa diambil. Maksudnya mungkin satu saat kita bisa telepon, SMS apabila ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan gitu ya. Adapun aktivitas kami setiap hari ya, pertama sebagai konsultan ya. Konsultannya dalam arti khusus apa? Kami menangani kasus-kasus yang berhubungan antara Islam dan Kristen. Contoh, banyak kan orang yang suka menghina, melecehkan, menghujat Islam, Nabi Muhammad dan Quran. Kan banyak terjadi di mana-mana. Nah, hal-hal seperti itulah yang kami bersama teman-teman menanganinya. Dan ya alhamdulillah ya cukup banyak para pendeta yang dipenjara karena mereka menghujat Quran. Bahkan pernah terjadi di penjara 41 pendeta penginjil di penjara sekaligus tuh. Ya, di Kota Batu Malang. Karena mereka menghujat Quran secara terang-terangan, kemudian dibikin VCD. Ketika mereka menghujat Islam, mereka berbusana muslim-muslimah untuk memberi kesan seolah-olah inilah orang Islam yang sudah meninggalkan Islam, kemudian balik menghujat Quran gitu ya. Tapi yang paling sering kami tangani ya, boleh dikata setiap hari ya, saya kadang-kadang sampai stres ngadapi ini, yaitu kasus apa? Kasus orang-orang yang terlanjur menikah beda agama, tetapi yang paling banyak kasus-kasus pacaran beda agama ya. Ternyata kasus pacaran beda agama ini merupakan salah satu kasus yang cukup banyak terjadi di kalangan muda-mudi kita. Banyak orang tua kita nggak menyadari anak-anak mereka SMA sederajat, apalagi mahasiswa, ternyata di sekolah atau di kampus mereka punya hubungan dengan orang non-muslim. Nah ini kalau tidak diantisipasi, banyak akhwat-akhwat kita yang sering jadi sasaran pemurtadan.
Tapi kalau bagi yang paham, kalau dibawa ke rumah saya, karena saya mantan Kristen, saya banyak tahu tentang itu. Kalau mereka bawa ke rumah saya, orang-orang yang kasus pacaran beda agama ini, ya walaupun tidak semua, tapi 70-80% orang-orang yang saya tangani ini akhirnya mereka mau menikah secara Islam. Kalau tidak mau, putus, bubar ya, daripada harus menikah di gereja. Nah, oleh sebab itu, apabila Bapak Ibu hadirin sekalian punya kasus seperti itu, ya mungkin punya teman, kenalan, tetangga, saudara, bisa saja kan ada kasus seperti itu, bisa hubungi kami ya, insya Allah kami akan bantu bagaimana solusinya agar supaya yang pihak Kristen masuk Islam ya. Karena saya ini ilmu saya lebih spesialisasi bagaimana cara cepat melunturkan iman Kristen supaya mereka mau masuk Islam. Nah ini yang saya ajarin ya, saya keliling kemana-mana itu khusus mengajari itu. Bagaimana cara cepat melunturkan iman orang Kristen agar supaya mereka tertarik mau masuk Islam. Nah, oleh sebab itu kalau Bapak Ibu mau, boleh kumpulin 10, 20, 30 terserah orang ya. Saya ajarin 2 hari, insya Allah Bapak dan Ibu pede, percaya diri, sanggup mengalahkan pendeta, misionaris, penginjil, kapanpun, siapapun dan dimanapun. Insya Allah bisa. Cukup 2 hari, tapi pagi sampai sore ya, bukan cukup 2 hari, insya Allah bisa ya. Kemudian saya di GPMI, di Dewan Dakwah Depok ada Pusdai Yayasan Birrul Walidain, ada pesantren kecil saya di Sulawesi Utara, kampung saya. Kemudian saya memberikan kajian kristologi di Jakarta, di seluruh Indonesia ya, kadang-kadang juga ke beberapa negara luar ya. Ya alhamdulillah malam ini bisa berada di Masjid Al-Azhar ya. Dan saya nulis buku ya. Selama saya masuk Islam, ya alhamdulillah saya telah menulis buku lebih kurang 40-an judul lah kurang ya. Dan semua buku-buku saya intinya bagaimana kita berdakwah, mengajak orang non-muslim, khusus orang Kristen, agar supaya mereka tertarik mau masuk Islam. Nah, buku-buku ini ada, saya bawa, nanti bisa dilihat di tangga turun sebelah kiri ya, karena buku saya tidak dijual di toko buku manapun. Ya, saya hanya menjual direct selling, di mana saya tampil saya bawa, saya jual. Dan ada juga CD, CD debat saya dengan berbagai pendeta, ya. Bahkan ada juga pendeta mantan ustadz. Ini ada debat pendeta mantan ustadz lawan ustadz mantan pendeta. Nah, iya ini kisah nyata. 3 kali saya debat ya, dengan pendeta-pendeta mantan ustadz, pendeta Saifuddin Ibrahim, pendeta Umar Tauhid. Itu sampai mereka emosi. Bahkan ada satu pendeta saking dia emosi dia turun dari mimbar mau ajak berkelahi bahkan. Ada, bisa ditonton di sini, ini ramai sekali kita debat di Jalan Tamrin di Sarinah. Pendetanya orang Bima, NTB apa NTT? NTB kali Bima itu ya. Murtad. Ya, Ustadz murtad jadi pendeta. Nah, baik. Itulah sekedar taruh kita. Bapak Ibu dan sekalian, biasanya saya setiap tampil di mana-mana, saya sering menawarkan tema. Saya tawarkan tema pilihan di mana Bapak Ibu boleh memilih salah 1-2 tema. Insya Allah kita bahas gitu ya. Dan tema-tema saya ini umumnya agak berbeda dengan penceramah lain atau ustadz-ustazah lain, karena ini sesuai dengan latar belakang saya yang mantan Kristen. Nah, tema-tema saya bisa dilihat seperti ini. Pertama, sama ke Isa alaihissalam dalam Quran dengan Yesus dalam Injil. Ya, ini contoh tema. Ya. Ini belum habis, masih ada ya. Nah ini banyak ya. Ini banyak. Kalau Bapak Ibu ikut kajian saya 2 hari itu, hampir semua tema ini akan terbahas. Ya, hampir semua tema ini akan bisa terbahas. Kita lihat judul-judulnya menarik apa tidak, penasaran atau tidak kan? Nah, saya balikin lagi. Ya. Jadi inilah biasanya yang saya sering menawarkan tema kira-kira mau bahas masalah apa. Karena pertanyaan pertama aja, tema pertama aja banyak orang bingung. Sampai saat ini banyak orang Islam serba salah
Kira-kira sama nggak Isa alaihissalam dalam Quran dengan Yesus dalam Injil? Hah? Ibu-ibu, sama apa tidak? Gimana? Tidak. Bapak-bapak? Apa? Tidak. Kita keliling-keliling Indonesia, 80% menjawab tidak. 80% menjawab tidak sama. Kalau tidak sama berarti Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Ya kan? Sekarang saya tanya, Quran kitab suci yang sempurna apa tidak? Iya. Ya, bohong dong. Sempurna. Kalau kitab Al-Quran itu sempurna, masa ada seorang bernama Yesus diimani miliaran manusia di bumi ini? Ya, seorang nabi kontroversi Islam, Yahudi dan Kristen, masa Quran tidak bercerita? Ketinggalan dong Quran kita, nggak sempurna dong Quran kita kalau begitu, ya kan? Nggak sempurna. Ya kan? Menurut orang Kristen, ini saya menguji wawasan kita berpikir. Menurut orang Kristen, Yesus itu Tuhan, betul? Betul kan? Percaya? Tidak. Dari mana kita tahu Yesus bukan Tuhan? Dari mana? Dari Quran. Menurut orang Kristen, Yesus mati di salib. Betul? Betul kan? Menurut orang Kristen, Yesus mati di salib. Percaya? Tidak. Dari mana kita tahu? Dari Quran. Quran mengatakan surat 4 ayat 157 surat An-Nisa. Bukan Isa yang mereka salibkan, tapi orang yang diserupakan. Ya kan? Betul kan? Kenapa untuk membantai Yesus tidak mati di salib pakai dalil Isa di Quran? Sementara Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Gimana? Kata Yesus bukan Isa, tapi giliran bantai Yesus tidak mati di salib pakai dalil Isa di Quran. Ya kan? Kalau enggak, ayat Quran kita ini mau dikemanakan? Allah berfirman, surat 5 ayat 72. Laqad kepada lazina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Iya kan? Siapa yang menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan atau Allah? Orang Kristen. Siapa dia? Yesus. Makanya Allah mencap mereka kafir karena menuhankan Yesus. Jadi Al-Masih putra Maryam yang dituhankan itu maksudnya Yesus yang oleh orang Kristen. Jadi Al-Masih dalam Quran itu, Isa itu maksudnya Yesus. Ditujukan kepada Yesus yang mereka tuhankan. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisun salasa. Kafir orang-orang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Apa yang tiga itu? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tuhan Bapa, Allah, Tuhan Anak, siapa? Yesus. Trinitas. Orang Yahudi berkata Uzair ibnullah. Orang Nasrani berkata Isa, ya, putra Maryam ibnullah. Isa Al-Masih ibnullah juga. Ya, surat At-Taubah ayat berapa? 30 kalau nggak salah kan, bisa dilihat itu. Orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Orang Nasrani berkata ya Isa putra Maryam putra Allah. Al-Masih putra Allah. Siapa yang menjadikan Al-Masih menjadi putra Allah, anak Tuhan? Ya, orang Kristen. Siapa? Yesus. Jadi ayat itu maksudnya ditujukan kepada Yesus yang mereka jadikan anak Tuhan. Ya kan? Kalau enggak Al-Quran kita mau dikemanakan ayat-ayat Quran ini? Bagaimana kita tidak perlu berdakwah kepada orang Kristen. Enggak perlu kita ajak masuk Islam. Oh, Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus kok. Ya kan? Perlu. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, Yesus dan Isa mengatakan tidak sama itu tidak boleh. Tetapi mengatakan sama persis juga tidak boleh. Isa dan Yesus serupa tapi tidak sama gitu. Itu jawaban di tengah-tengah adil. Serupa tapi tidak sama. Orangnya itu juga. Yang dilahirkan Bunda Maria, Siti Maryam, ya Isa Yesus. Hanya saja kita berbeda persepsi. Beda dalam meyakini. Mereka meyakini dia Tuhan, kita tidak. Mereka meyakini dia mati di salib, kita tidak. Mereka meyakini dia anak Tuhan, kita tidak. Beda. Nah, karena berbeda itulah tugas kita meyakinkan kepada mereka
bagaimana membuktikan kepada mereka bahwa yang tertulis di dalam Quran itulah yang betul. Ya kan? Tugas kita. Makanya perlu ada kajian-kajian seperti ini. Nah, kajian seperti ini disebut kajian kristologi. Kalau kita belajar kristologi itu bukan mencampuri agama orang Kristen, tidak. Kalau kita bicara Yesus, ya, karena itu Yesus adalah Nabi Isa. Ya, justru nama Nabi Isa, Yesus di Quran itu jauh lebih banyak disebutkan ketimbang nama Nabi Muhammad. Nama Isa Al-Masih Ibnu Maryam, ya, 60 kali disebutkan di Quran. Muhammad, ya, tertulis Muhammad berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Enggak lebih 5, 4 bahkan. Yang kelima Ahmad. Ya Pak ya? Jadi kalau kita bicara tentang Isa atau Yesus, sebenarnya kita sedang mengkaji, membahas bagian dari ayat-ayat Al-Quran itu. Kalau kita bicara Taurat, Zabur, Injil, sebenarnya kita sedang membahas, ya, salah satu kitab, ya, yang harus kita imani, ya kan? Karena salah satu rukun iman kita beriman kepada semua nabi, semua kitab yang turun sebelumnya. Apa itu? Taurat, Zabur, Injil. Jadi kalau kita mengkaji Taurat, Zabur, Injil, bukan mencampuri agama orang Kristen, ya. Kita sedang mengkaji tentang apa yang kita imani tersebut. Apakah yang disebut kita beriman kepada Taurat, Zabur, Injil adalah Alkitab yang dibawa mereka ke gereja? Apakah itu atau bukan? Nah, makanya kan, maka perlu ada kajian seperti ini. Belum lagi dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Quran menyuruh kita berdakwah kepada mereka. Ya ahlal kitab, qul ya ahlal kitab, suruh katakan kepada mereka. Ya kan? Makanya kalau kita mengkaji kristologi, mengkaji Taurat, Zabur, Injil dan Yesus, sebenarnya kita sedang mendalami bagian dari ayat-ayat Al-Quran itu, bukan mencampuri urusan agama mereka. Baik, berbicara tentang kristenisasi, ya. Tapi sebaiknya supaya tidak penasaran masalah Isa dulu satu aja ini, ya. Saya perlihatkan dulu, ya. Kita lihat ini. Ya, ini biar apa yang saya sampaikan bisa jelas. Ini ada bukunya, ya, sama kayak Isa Allah. Nabi Isa dalam Quran dengan Yesus dalam Injil, ya. Dan ini sudah saya bukukan, ya. Ini ada bukunya. Kita lihat. Alasan orang yang mengatakan Yesus dan Isa sama ini, ya. Menurut Injil Al-Quran yang dilahirkan Bunda Maria atau Siti Maria, Yesus Isa. Quran dan Injil sama-sama membenarkan Yesus lahir tanpa hubungan suami istri. Injil Al-Quran, ya, mengakui kitab yang diwahyukan kepada Yesus Isa Injil. Islam Kristen sepakat Yesus orang suci. Islam sepakat Yesus orang Nazaret. Islam dan Kristen sama-sama mengakui Yesus orang Yahudi. Dan Injil Al-Quran sama-sama mengakui Yesus atau Isa banyak mukjizat. Sama. Dan orang yang mengatakan tidak sama, ya, dia juga punya alasan. Nabi Isa dalam Quran tidak sama dengan Yesus dalam Injil, ya. Kalau sama, katanya berarti kita harus percaya Nabi Isa mati di salib. Kalau sama, kita harus percaya Nabi Isa mati menebus dosa. Kalau sama, kita harus percaya Nabi Isa anak Allah. Kalau sama, kita harus percaya Nabi Isa adalah Tuhan. Kalau sama, kita harus mengakui Isa adalah juru selamat untuk semua manusia. Padahal Al-Quran membantah semua itu. Bukti lain katanya apa? Kan katanya di dalam Quran tidak ada nama Yesus. Yang ada kan Isa atau Al-Masih, kan? Nah, tentu menjadi pertanyaan, apakah karena tidak tertulis Yesus di Quran terus Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus? Kalau itu masalahnya akan timbul pertanyaan. Sama enggak ini? Ya. Sebentar. Sama enggak ini? Lihat ya. Maryam, Maria, Lut, kita Lut, dia Lot.
Kita Amran, dia Imran. Kita Rubin, dia Ruben. Kita Ibrahim, dia Abraham. Sama enggak? Pada dasarnya sama. Dia Salomo, kita Sulaiman. Iya tuh? Pada dasarnya sama. Nah, sebentar. Jadi Yesus dan Isa adalah serupa tapi tidak sama, hanya berbeda persepsi. Kita lihat Yesus dalam bahasa Ibrani disebut Yehosua. Yesus dalam bahasa Syria Yesus. Yesus dalam bahasa Inggris Jesus. Orang Indonesia bilang apa? Yesus. Nah, orang bahasa Greek atau Yunani Yesus. Yesus. Orang Arab bilang Isa. Nama-nama tersebut punya kemiripan juga perbedaan dialek. Dan nama kita lihat, nama orang dan tempat di dalam Alkitab milik orang Kristen banyak sekali berakhiran us, ya. Contoh, Yesus, Kristus, Alexius, Antonius, Wenceslaus, ini nama saya dulu kan? Darius, Sius, Justus, Paulus, Markus, Matius, Nikodemus, Erasmus, Titus, yang enggak ada Tikus. Canisius, Katekisius, Martinus, Tarsus, Henricus, Julius, Franciscus, Saverius, Philippus, Bartholomeus, Efesus, Cyprus, yang nggak ada apa? Spiritus. Lihat nama planet, ya, Venus, Saturnus, Uranus, Neptunus, Sagittarius, Merkurius, ya kan? Us. Nah, perhatikan. Ya, makanya kita lihat ya, Antonius buang us, Anton kan, ya kan? Alexius, Alex, betul kan? Nah, kalau dibuang usnya, apa yang terbaca ini? Yeso. Orang Arab bilang Isa, ya kan? Mirip lah. Ya karena memang beda bahasa, beda bangsa, logat, ya kan? Buang ini Yeso, orang Arab bilang Isa. Nah, hadirin, kalau Nabi Isa dan Yesus dua pribadi yang berbeda, ini yang saya bilang tadi. Orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, orang-orang Nasrani berkata Isa putra Maryam, Isa Al-Masih putra Allah. Siapa yang menjadikan Al-Masih putra Allah, anak Allah? Siapa? Orang Kristen. Siapa? Yesus. Berarti Al-Masih dalam ayat ini ditujukan kepada Yesus. Kemudian kita lihat surat yang saya bacakan tadi. Laqad kafara allazina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Siapa yang menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Allah atau Tuhan? Ya orang Kristen. Makanya Allah mencap mereka kafir karena menjadikan Isa atau Yesus Tuhan. Jadi ayat ini ditujukan kepada Yesus. Ya, sama juga ini. Ya kan? Nah, baik. Pertanyaannya, jika Nabi Isa bukan Yesus, lalu kepada siapa ayat-ayat Quran tadi ditujukan? Kalau bukan ditujukan kepada Yesus yang disembah, dituhankan dan dijadikan trinitas oleh orang Kristen, lalu kepada siapa? Ya, ayat tadi ditujukan. Bagaimana kita berdakwah dan meyakinkan kepada umat Kristiani bahwa Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, tidak mati salib, tidak menebus dosa, tidak mengajarkan trinitas dan lain-lain jika Yesus bukan Nabi Isa yang diinformasikan oleh Al-Quran? Bagaimana kita yakinkan mereka bahwa semua informasi dari Al-Quran adalah benar jika Yesus dan Isa adalah dua pribadi yang berbeda? Kan? Nah, kita lihat. Jadi kesimpulan, Yesus dan Isa serupa tapi tidak sama, berbeda persepsi. Perbedaan-perbedaan itu terjadi dikarenakan sebagian isi Alkitab sudah dirubah oleh tangan-tangan jahil manusia. Maka tugas kita kaum muslimin adalah meluruskan penyimpangan-penyimpangan mereka dan ajak mereka masuk Islam agar mereka selamat. Dan dalam Quran Allah perintahkan ajak mereka yang diberi Alkitab itu masuk Islam. Tapi yang terjadi apa? Mereka yang ngajak kita masuk Kristen. Ya kan? Nanti kita akan lihat mana ayat-ayat kenapa mereka harus melakukan kristenisasi. Nanti kita akan lihat sebentar. Seperti apa ayatnya? Catatan di beberapa negara justru Injil mereka tidak ada nama Yesus, yang ada tertulis semua Isa Al-Masih. Saya punya Alkitab, ya, punya Injil, tidak ada nama Yesus, semua Isa Al-Masih. Saya punya Quran, tidak ada nama Isa, Jesus Christ. Coba kalau ibu bapak nggak percaya, ambil Quran yang dipakai oleh orang bule, orang Barat. Coba kita lihat. Itu Isa itu diterjemahkan Jesus Christ.
pada dasarnya sama aja. Ya, maksudnya orangnya itu juga gitu kan. Ya, jadi ya, boleh dicek Injil ya yang di Eropa, Al-Quran maksudnya berbahasa Inggris itu banyak tidak menuliskan Isa tapi Jesus atau Christ. Dan ada Alkitab tidak diketemukan kata Yesus tapi semua Isa Al-Masih. Saya punya kedua-duanya itu. Jadi ya ini sekedar ya membuka wawasan kita. Kenapa? Setelah ini saya akan memberikan kajian sedikit ya agar supaya kita ketika berbicara tentang Isa atau Yesus ya kita tidak beranggapan oh kok Isa kan dia bukan Yesus kan bukan Isa, sehingga ya nanti sia-sia kajian kita malam ini kalau persepsi kita berbeda. Nah, baik, perlu teruskan ini. Di dunia ini kan banyak agama, ya, banyak agama di dunia ini. Tapi dari sekian banyak agama cuma ada 2 agama yang saja yang selalu berpotensi konflik. Agama apa itu? Islam dan Kristen. Belum pernah kita melihat atau mendengar, oh itu ada agama Buddha, Hindu, Yahudi, Konfutse, mereka berdakwah kemana-mana untuk menarik orang-orang masuk ke dalam agama mereka. Belum pernah kan ada gitu kan? Oh, itu ada tablik akbar orang Yahudi, tablik akbar orang Konfutse. Enggak pernah. Ada Islam dan Kristen, KKR bikin kebangunan rohani di lapangan untuk penyembuhan dan sebagainya. Iya kan? Cuma Islam dan Kristen. Gereja dibangun di mana-mana. Bahkan coba perhatikan di kota-kota besar, hampir setiap ruko ada 1-2 petak mereka sewa bikin gereja. Iya kan? Hampir setiap ruko ada 1-2 petak disewa bikin gereja. Mall, naik mall lantai atas setiap hari Minggu, hampir pasti ada kebaktian. Saat dengar musiknya nyanyi, udah itu dia, ya kan? Pendeta, misionaris, penginjil, mereka sebarkan ke seluruh dunia dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendakwahkan agama mereka, karena mereka yakin hanya agama mereka saja yang benar, hanya agama mereka saja yang bisa menyelamatkan. Kalau perlu semua orang masuk menjadi pemeluk agama mereka. Lah Islam juga kan begitu. Musola masjid dibangun di mana-mana, ustadz, kiai, dai, ulama kan juga disebarkan kemana-mana. Dalam rangka apa? Syiar Islam, untuk mendakwakan Islam ini. Kalau perlu semua orang masuk menjadi pemeluk agama Islam. Kedua agama ini sama-sama mengklaim agamanya yang benar. Menurut orang Kristen, semua kita ini bakal masuk neraka kecuali pengikut Yesus. Kita gimana? Kita juga begitu kan? Semua manusia itu kafir, bakal kekal di api neraka kecuali pengikut Nabi Muhammad atau yang beragama Islam. Sehingga timbul pertanyaan, mungkinkah dua-dua agama ini sama-sama benar? Ini perlu kita kaji. Tidak lama nanti kita akan lihat orang nomor 1 sekarang di DKI, orang dia ya pasti gencar sekali ya nanti, ya kan, program-program. Apakah semua agama benar? Apakah kedua agama ini sama-sama benar? Karena apa, Bapak dan sampai saat ini masih banyak orang Islam beranggapan semua agama sama, semua agama benar. Semua agama katanya bakal masuk surga. Bahkan ada satu aliran ya, beberapa tahun terakhir namanya apa? JIL. Tahu JIL kan? Apa? Nah, jaringan iblis kata. Jaringan Islam liberal. Menurut orang JIL ini, tidak boleh umat Islam mengklaim Islam aja agama yang benar. Semua agama benar. Tidak boleh umat Islam mengklaim hanya Al-Quran aja kitab suci wahyu Allah. Semua kitab suci katanya wahyu Allah. Dan tidak boleh umat Islam mengklaim hanya pemeluk agama Islam yang bakal masuk surga. Semua pemeluk agama katanya masuk surga. Hanya jalan, cara atau teknisnya saja katanya yang berbeda. Nah, ya kan? Kira-kira gimana? Bisa nggak diterima ini? Semua agama sama, semua agama benar, semua kitab suci wahyu Allah, semua pemeluk agama masuk surga. Bisa nggak diterima pernyataan itu? Bisa nggak?
Menurut saya ini satu pernyataan yang apa? Yang sesat dan menyesatkan, ya kan? Kalau semua agama benar, semua agama sama, berarti kapan saja kita boleh dong pindah-pindah agama. Nggak sempat Jumatan, boleh dong mingguan. Nggak sempat mingguan, boleh kan Jumatan. Kalau semua agama sama. Kalau semua agama sama, berarti nggak perlu ada istilah halal dan haram. Ya kan? Nggak perlu. Kalau semua agama sama, kapan saja kita boleh menikah beda agama. Anak-anak kita dilamar oleh mereka, monggo silakan. Agama dia benar juga kok. Ya kan? Apakah iya? Kalau semua agama benar, berarti kita disuruh membenarkan, mengaminkan konsep ketuhanan dan dewa-dewi semua agama. Apakah iya? Ya, kita harus mengakui konsep ya ketuhanan agama Kristen. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Ya toh? Agama Hindu ada Dewa Brahma, ada Dewa Wisnu, ada Dewa Siwa dan ribuan dewa-dewa lain. Agama Cina Konghucu gitu juga kan, ada Dewa Kuan Im, ya kan? Bahkan katanya ada Dewa Matahari, bulan, Dewa Bintang, Dewa Angin, dewa-dewa lain. Kalau semua agama sama, tidak perlu ada istilah mu'alaf. Tidak perlu ada istilah murtadin. Orang pindah agama jangan disebut murtad. Iya kan? Kenapa? Karena agama yang dipindah benar juga kok. Tidak perlu. Jadi kalau semua agama sama, tidak perlu ada istilah mu'alaf dan murtadin. Kemudian terakhir, kalau semua agama sama, tidak perlu saya masuk Islam. Untuk apa saya masuk Islam kalau semua agama sama? Secara duniawiya enakan beragama Kristen, ya kan? Masuk Islam itu lebih ribet, lebih repot. Coba sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 berapa? 35 kali kan? Itu baru sholat apa? Wajib, belum sholat 35 kali loh. Sholat wajib belum sholat sunat. Kali Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang. Kalau sama selamat ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ya kan? Ibadah seminggu sekali. Asal percaya kepada Yesus ya. Asal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dijamin pasti masuk surga. Pasti. Bukan insya Allah, pasti katanya. Coba ibadah seminggu sekali, dijamin pasti masuk surga. Apalagi kita mau cari kalau begitu, iya kan? Tapi masih ada satu lagi, masih ada satu. Dosa ditebus. Waduh, luar biasa iming-iming ini. Maka ini berbahaya bagi anak-anak muda kita yang nggak paham tentang Islam dan agama mereka. Luar biasa iming-iming ini kan. Coba ibadah cuma seminggu sekali, boleh hura-hura di lain-lain waktu kan, seminggu sekali aja. Dijamin pasti masuk surga. Asal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jamin pasti masuk surga. Ketiga, dosa ditebus. Luar biasa kan iming-iming ini. Kalau semua agama sama dan benar, kalau semua agama sama dan benar, tentu kita akan memilih agama yang paling mudah diamalkan. Kita cenderung memilih agama yang paling ringan resikonya, iya kan? Betul kan? Apa agama yang paling ringan resikonya, paling mudah diamalkan? Ya agama Kristen. Ya kan? Tapi kenapa saya hijrah? Bapak dan Ibu tidak mau mengikutinya. Kenapa? Nggak logik, nggak rasional, nggak masuk akal. Kenapa kok kita manusia yang berbuat dosa semua suruh Yesus yang pikul? Kasihan kan? Nggak adil Tuhan itu kan? Kita enak-enak berbuat dosa, anak yang paling disayang Yesus itu disuruh pikul semua. Enak banget kita kan. Namanya berbuat dosa itu enak. Coba saya tanya, apa sih dosa yang gak enak? Setiap perbuatan dosa semua enak. Contoh makan babi. Babi itu haram. Babi itu daging paling enak, paling manis, paling empuk. Tapi jangan dicoba loh Bapak Ibu. Kenapa saya tahu? Karena saya berpuluh-puluh tahun dibesarkan dengan daging itu. Selama saya masuk Islam sampai dunia ini belum pernah saya rasa ada daging seenak daging babi loh. Luar biasa. Iya memang betul. Nah, ini kisah nyata Ibu ya.
Beberapa tahun lalu, saya sama istri saya di Pasar Senen, sudah menjelang belanja kan, sudah menjelang maghrib, mau batalin puasa, kita makan mie di depan stand Plat Bogor, banyak kan pedagang kaki lima. Makan, oh enak sekali, tambah lagi. Satu orang bisa makan 2 porsi, habis makan kita sholat dulu, habis sholat balik lagi, bungkus. Giliran bayar, kok mie-nya enak sekali ya, pakai apa? Pakai minyak babi, dia bilang. Katanya pakai minyak babi, coba setelah buka puasa makan mie pakai babi, coba. Astagfirullah, benar-benar demi Allah, kesan nyata betul-betul itu. Ini saya alami sendiri. Ya. Jadi mereka itu tidak haram kan bagi mereka. Dia nggak peduli. Setengah sendok minyak babi dicampur itu jadi lezat sekali mie itu. Ya, dia nggak peduli, yang penting dia laris. Makanya hati-hati kalau kita makan di satu restoran yang tidak jelas, terutama mie ya. Kalau tidak jelas pemiliknya, kok ini mie kelewat enak, nggak biasanya enaknya. Hati-hati, jangan dicampur setengah sendok minyak babi kan. Yang penting kan dia untung ya, dia tidak mengenal halal dan haram. Nah hadirin, jadi segala yang haram-haram dosa. Coba ganja, sabu-sabu, morfin, kalau makan atau minum apa? Fly, iya kan? Fly kata ada di awang-awang. Awang, saya nggak pernah coba. Korupsi, ambil, kayak mendadak tuh. Selingkuh, enak nggak? Enak. Selingkuh itu enak loh. Orang berzina, enak gak? Enak. Orang selingkuh dan berzina itu enak. Ibu-ibu, bapak, kalau orang berselingkuh dan berzina tidak enak, itu hanya orang gila. Hanya orang gila yang mau melakukannya. Sudah gak enak dikasih dosa gede, ya kan? Itu karena apa? Karena saking enaknya dosa dikalahin, ya kan? Itu karena saking enaknya sampai dia dosa dia gak pikir. Oh nanti katanya ada yang tebus, kan ada yang tebus kok. Nah hadirin sekalian, di padang mahsyar, cuma ada 2 pilihan, surga dan apa? Neraka. Insya Allah kita semua dimasukkan Allah ke dalam surga ya. Tetapinya ada. Begitu kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ketemu dengan mereka pembunuh, pencopet, pengkorupsi, pembunuh, pezina, semua ketemu di surga. Loh, kamu masuk juga ya? Kamu masuk juga? Kamu masuk juga ya? Iya, jawaban mereka. Kami ini ditebus oleh Yesus. Gimana? Berarti tidak ada artinya kita berbuat baik selama hidup. Tidak ada artinya kita beramal soleh selama hidup. Nggak ada artinya. Bahkan sudah masuk surga bisa nyesal. Waduh, kalau tahu begini dulu di dunia, sikat aja, iya kan? Kalau sama-sama masuk surga, buat apa pakai jilbab, panas, mahkota rambut tidak terlihat. Buat apa kita puasa Ramadan, tahan lapar haus, cobaan godaan sebulan penuh, kalau ujungnya sama-sama masuk surga? Buat apa kita sholat 35 kali seminggu? Ya kalau sama-sama masuk surga yang sekali, ya kan? Buat apa? Ya karena tidak logik, tidak rasional, maka saya hijrah. Bapak dan Ibu tidak mau mengikutinya. Baik. Memilih antara 2 jalan persimpangan, Islam dan Kristen, ya. Nah, ya, dengan adanya orang nomor 1 ini akan terjadi apa? 2 jalan persimpangannya akan bergesekan terus. Akan jadi pilihan-pilihan orang. Masing-masing akan berdakwah, meyakinkan agama yang benar. Memilih antara 2 jalan persimpangan, Islam atau Kristen, ya. Atau mana yang benar, Islam atau Kristen? Atau mana yang benar juga, Quran atau Bible? Ya kan? Bapak Ibu, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? Masuk agama apa? Kalau orang Islam pindah agama kira-kira masuk ke agama apa? 99,sekian% pasti masuk Kristen. Kan hampir tidak pernah kita dengar orang Islam murtad jadi Yahudi, Buddha, Hindu, Konfusius. Jarang sekali. Kalau ada 1 juta mungkin hanya 1-2 orang, bisa hitung sama jari, iya kan?
Asal murtad nggak usah tanya masuk Kristen. Nah oleh sebab itu kita perlu membentengi diri kita dari bahaya pemurtadan. Tapi orang Kristen, Bapak dan Ibu, orang Kristen kalau murtad, betul banyak yang masuk Islam, betul banyak. Tetapi tidak semuanya. Enggak semua. Kenapa? Karena Kristen itu banyak. Makanya jangan heran di mana-mana tuh banyak gereja. Ini kadang gereja sini berdempet, berhadapan, bertolak belakang, ya. Jarak berapa meter ada gereja. Kenapa? Karena sekte Kristen itu ratusan di Indonesia. Ya, satu sama lain tidak masuk. Makanya Ibu ya, Bapak, kita dengar kan, dulu ada orang ngaku, dulu saya Katolik, sekarang jadi Protestan, ya kan? Dulu Protestan, sekarang jadi Advent. Dulu Advent, sekarang jadi Saksi Yehova. Berarti orang Kristen kalau berpindah agama masih berkutat sama-sama Kristen, tidak semua masuk Islam. Tapi orang Islam kalau murtad, hampir pasti semua masuk Kristen. Saya kasih contoh ini. Ini gereja. Tahu nggak di mana ini? Ini di Bekasi. Di pinggiran Jakarta. Coba lihat nih. Gereja panjang itu gereja semua. Batas dinding. Coba lihat, cuma batas dinding. Satu sama lain itu tidak saling masuk, ya. Ini tidak saling masuk. Oh, udah penuh di sini pindah ke sini, penuh di sini pindah ke sana. Oh, nggak bakalan. Mendingan dia pulang. Nggak mau. Karena berbeda sekte. Ini ibadah hari Sabtu, ini hari Minggu HKBP, Huria Kristen, Batak Protestan. Nanti ada gereja Jawi khusus orang Jawa, gereja Pasundan orang Sunda. Kita tidak pernah dengar ya, ada masjid Jawa, masjid Padang, kan nggak ada ya, masjid aja. Jadi orang Kristen kalau masuk gereja Bapak dan Ibu, dia lihat nama. Karena nama gereja ini adalah sekte atau aliran. Gereja Katolik, jamaah gereja Katolik sampai kiamat nggak akan pernah dia masuk ke gereja Protestan atau Advent, nggak bakalan. Mendingan dia pulang, nggak bakalan. Jadi orang Kristen kalau masuk gereja, dia lihat nama gereja ini. Karena nama yang tertulis di gereja itulah sekte atau aliran. Beda seperti kita. Kita mau jalan-jalan kemana, mau sholat, ya, mau mampir sholat 5 waktu. Ketemu masjid musola, masuk aja. Kita kan nggak perlu lihat ini masjid apa sih namanya, musola apa namanya, nggak perlu lihat. Itu cuma nama gedung. Masuk saja, ibadahnya sama, ya kan? Tapi kalau di Kristen nggak bisa begitu, nggak bakalan. Walaupun depan rumah dia ada gereja, kalau bukan sekte di aliran dia nggak bakalan dimasukin. Makanya saya bilang, Bapak Ibu ya, pernah nggak lihat ada masjid dempet 3? Di dunia, keliling dunia masjid dempet 3 ada nggak? Ini Muhammadiyah, ini Persis, ini NU. Itu nggak akan diketemukan. Kenapa? Ibadahnya sama kok, ya kan? Sama. Tapi kalau dari Kristen tidak bisa begitu. Maka saya bilang ini kalau Yesus turun ke bumi, kira-kira dia masuk di mana ini? Nah. Ditarik sana, tarik sini, masuk ke mana? Yang jelas Bapak dan Ibu, Yesus kalau dia turun ke bumi, satu pun tidak bakalan dia masuk. Kenapa? Kenapa? Karena seumur hidup Yesus tidak pernah beragama Kristen. Agama Kristen itu agama buatan Paulus dan Barnabas. Nanti kita bisa lihat di Kisah Rasul pasal 11 ayat 24 sampai 26 kalau di Alkitab. Jadi seumur hidup Yesus tidak pernah tahu kalau agama yang dibawanya disebut Kristen, tidak pernah Yesus tahu. Yesus agamanya apa? Islam. Karena semua nabi kan, sejak Adam sampai Rasulullah Muhammad termasuk Isa, semua agamanya Islam karena mereka mengajarkan apa? Mengajarkan tauhid. Makanya Bapak Ibu baca Quran, sudah menghatamkan seluruh Quran, lihat terjemahan bahasa Indonesia. Pernahkah ibu-ibu dan bapak-bapak menemukan ada satu kata Kristen di dalam Quran? Kagak ada. Yang ada Nasoroh.
Kenapa Nasoro? Karena Yesus berasal dari satu kota kecil namanya Nazaret. Pengikut Nabi Isa disebut orang-orang Nasoro. Kita aja orang Indonesia bilang Nasrani, iya kan? Kan Kristen. Makanya ada kan buku saya tuliskan, ada bukunya situ, berhadiah BMW, mustahil Kristen bisa menjawab. Itu ada buku saya paling tidak disukai oleh orang Kristen. Justru pertanyaan saya pertama, ada nggak tertulis di Alkitab Yesus beragama Kristen? Kalau ada saya kasih BMW saya plus uang 10 juta. Ada nggak perintah Yesus atau Allah masuk gereja hari Minggu? Kalau ada ambil BMW saya plus uang 10 juta. Ada nggak tertulis Yesus lahir tanggal 25 Desember dan perintah mereka Natal? Ada nggak? Gak ada semuanya. Tapi mereka amalkan, ya kan? Jadi, ya. Tapi ada orang Kristen bangga ya. Lihat gereja kami banyak. Ini menunjukkan kami Kristen itu berkembang sangat pesat. Gitu. Tapi memang betul perkembangan Kristen Indonesia pesat. Karena banyak orang Islam yang miskin harta, miskin ilmu, yang bodoh-bodoh, mereka murtad-murtadkan. Terutama di daerah pinggiran-pinggiran kan. Makanya jangan heran banyak gereja. Katanya ibadah di gereja damai. Makanya orang betah di gereja. Bagaimana orang gak betah di gereja damai? Ya, semua nyanyi-nyanyi pakai musik, ya kan? Sementara kalau di masjid Jumatan aja masih berisik. Tapi memang ada satu kelebihan di gereja. Ya saya tahu karena dulu saya Kristen. Di gereja itu syahdu banget, tenang, gak ada yang berisik. Apalagi dengan musik, wah rasanya merinding. Kalau di kita kan Jumatan aja kadang-kadang anak masih ngobrol berisik. Bahkan kata mereka, burung aja binatang betah di gereja. Makanya ada istilah burung gereja. Iya kan? Enggak ada kan burung masjid kan? Jadi burung aja tahu mana rumah ibadah yang tenang. Makanya mereka senang bersarang di gereja. Enggak ada burung masjid. Ya, itu pernah saya dipertanyakan gitu, saya bilang gini. Sebenarnya burung gereja itu dulunya burung masjid. Burung gereja dulunya burung masjid. Kenapa burung gereja dia hijrah ke masjid? Kenapa burung masjid itu dihijrah ke gereja? Karena burung ini ketakutan. Burung ustadz sama kiai kan dipotong. Kalau burung pastor pendeta kan nggak dipotong kan? Dia betah di gereja gitu. Makanya jadilah burung gereja gitu. Ya, baik. Saya lanjutkan dulu ini. Atau mana yang kena Quran atau Bible? Nah, ini ada CD, saya debat dengan pendeta, setelah debat 4 kali akhirnya dia kalah terus, akhirnya masuk Islam, saya sendiri yang sadatkan di Masjid Raya Pondok Indah. Dalam mukaddimah tadi, ada 3 ayat Quran yang saya bacakan, ya. Pertama surat As-Saff ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhir 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Artinya dialah yang telah mengutus rasulnya dengan bawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya atas semua agama walaupun orang-orang musyrik membencinya. Dialah siapa? Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan bawa petunjuk apa? Al-Quran dan agama yang benar Islam. Untuk apa? Untuk dimenangkan atas semua agama walaupun mereka orang musyrik. Bapak Ibu sekalian, kalau Yesus Injil dan Kristen, karena duluan mereka kan, kalau Yesus Injil dan Kristen agama yang rahmatan lil alamin, berlaku untuk seluruh dunia, seluruh alam semesta, kenapa Allah masih mengutus lagi seorang rasul bernama Muhammad dengan membawa Quran dan agama Islam? Apakah Allah mengadu domba? Sudah ada agama yang rahmatan lil alamin kok diutus lagi? Kenapa Allah telah mengutus ini? Karena menurut Al-Quran semua Nabi sejak Adam sampai Isa alaihissalam atau Yesus, mereka ini diutus hanya untuk kaumnya saja, tidak untuk seluruh dunia.
Jadi ibarat semua nabi sejak Adam sampai Isa alaihissalam itu Yesus, mereka ini ibarat nabi-nabi lokal, ya kan? Nabi lokal, ya kan? Dan periodenya juga sudah selesai, sudah kadaluarsa, ya kan? Sudah digantikan, diteruskan oleh Rasulullah SAW, ya? Bukan sebagai agama lokal untuk orang Arab, orang Timur Tengah atau orang yang tidak, tapi untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya, surat 21, ayat 107. Bahkan dalam satu ayat lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basira wa nazira walakin aktsara nasi la ya'lamun." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia, untuk membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini membuktikan, ya. Jadi Allah utus Rasulullah SAW dengan Al-Quran dan agama Islam untuk menggantikan semua apa yang pernah diutus dan diturunkan sebelumnya menjadi satu agama yang rahmatan lil alamin, berlaku untuk seluruh alam semesta, seluruh yang bernama manusia, tidak berlaku sekte-sekte atau golongannya lagi. Jadi Rasulullah diutus untuk seluruh yang bernama manusia. Berarti hadirin, Islam ini harus kita dakwakan kepada siapa saja, asal masih bernama manusia, semua kena dakwah Islam. Nggak peduli dia suku bangsa apa, asal masih bernama manusia, semua kena dakwah Islam. Karena dalam Al-Quran dikatakan apa? Dalam Al-Quran dikatakan inna dina indallahil Islam. Karena agama yang diridhoi si Allah hanya satu, yaitu Islam, ya kan? Kalau ada orang Islam, Bapak dan Ibu, maaf ya, kalau ada orang Islam tidak tahu bunyi ayat ini, tidak tahu artinya, menurut saya ini kelewatan, ya, kelewatan. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kalau agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam, kesimpulannya selain daripada Islam tidak benar, tidak diridhoi, ya kan? Jadi keliru orang yang mengatakan semua agama sama. Dan satu lagi ayat terakhir yang saya bacakan, ya, surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia kira dia termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah, luar biasa. Kesimpulannya sama, selain pada Islam tidak diterima, tertolak, dan di akhirat mereka akan mendapat azab Allah. Jadi berdasarkan ayat ini kita bisa ambil satu kesimpulan, oh kalau begitu jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Islam. Berarti selain pada Islam tidak ada jalan keselamatan. Makanya dalam satu hadis sini, ya, maka di sini juga ada surat 5 ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati waraditu lakumul Islam Madinah. Ya, kita lihat, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Dan di dalam satu hadis apa Rasulullah berkata, apa? Tiap-tiap orang yang telah mendengar kenabianku, baik Nasrani atau Yahudi, kemudian dia mati tidak beriman kepada risalahku, artinya tidak masuk Islam, niscaya mereka itu ahli neraka. Jadi selama orang Kristen, non Muslim tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak masuk Islam, niscaya mereka pasti ahli neraka. Jadi kita bisa ambil satu kesimpulan yang sama, selain pengikut Muhammad tidak akan selamat. Yakin nggak? Yakin. Nah sekarang pertanyaannya, kalau hadis ini dan ayat Quran tadi kita pakai dakwakan, kita takut-takutin mereka, orang Kristen, kira-kira mereka terima atau enggak? Mereka takut terima? Kenapa? Mereka bilang, alah ini kan hadis karangan Muhammad. Al-Quran itu katanya apa? Buatan Muhammad katanya, ya kan? Mereka enggak mau. Kenapa? Karena mereka juga katanya Nabi Muhammad orang pinter, saking pintar dia jenius, saking dia jenius, dia jiplak Alkitab dari Al-Quran. Kan begitu kan tuduhan mereka. Kenapa mereka menolak? Karena mereka punya ayat-ayat emas. Nah, Bapak Ibu, inilah ayat emas orang Kristen, ya. Kalau dibikin ranking ayat ini menduduki urutan tertinggi
Hampir semua orang Islam yang mereka kristenkan menggunakan ayat ini. Dan kita lihat, bahkan siapa yang artis masuk Kristen? Yang suaminya sudah masuk Islam balik lagi dia. Asmirandah, ya kan? Asmirandah, suaminya sudah masuk Islam, dia Depok, bersahabat, ada piagam persahabatan, dia nggak ngaku. Malah Asmirandah yang ditarik masuk Kristen, ya kan? Lihat di YouTube itu. Wah, penasaran banget. Di Manado, dia bikin kesaksian di gereja kenapa dia memilih Yesus. Ternyata ini juga. Dia menemukan ternyata, oh ini ada ayatnya seperti ini. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, luar biasa kan? Akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Bayangin aja, tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya kalau mau selamat, jalan satu-satunya harus menjadi pengikut Yesus alias masuk Kristen. Selama kita tidak menjadi pengikut Yesus, tidak masuk Kristen, tidak mungkin kita akan selamat. Karena apa? Karena Yesus itulah jalan dan keselamatan dan hidup. Makanya mereka bilang begini, ini sudah pasaran loh. Orang Islam setiap hari minimal 17 kali memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Iya kan? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Oh, berarti orang Islam itu belum, agama Islam bukan agama yang benar. Orang Islam belum berada pada jalan yang lurus. Makanya setiap hari minta kepada Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu kata mereka. Orang Islam dibohong-bohongi, termasuk Asmirandah. Kenapa? Karena jalan yang lurus itu kata orang Kristen, ngapain orang Islam minta-minta? Kan jalan yang lurus sudah Allah siapkan. Siapa? Yesus. Karena di sini Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Berarti akulah yang siratal mustaqim itu. Paham maksudnya itu? Jadi akulah yang siratal mustaqim. Jadi orang Islam minta-minta, Yesus sudah ada kok. Allah sudah siapkan. Ini ayat, salah satu ayat ya, yang membuat Asmirandah gugur keimanannya, dia masuk Kristen. Lagi Yohanes 3:16. Ini kalau dibikin ranking, ayat ini nomor 2, ranking 2. Ayat-ayat gacuan andalan mereka. Katanya Islam ajaran teroris. Tapi kalau mereka kata ajaran kasih. Ya kan, begitu kan? Ini ayatnya. Kenapa? Karena begitu Adam dan Hawa makan buah khuldi, jatuh ke dalam dosa. Dalam pandangan orang Kristen, ya, semua manusia telah berdosa. Karena semua manusia telah berdosa, bakal dihukum di neraka. Saking kasihnya Allah akan dunia ini, saking sayangnya Allah kepada manusia di dunia ini, diutuslah anaknya yang tunggal. Siapa anak yang tunggal itu? Siapa? Yesus, bukan Isa, Yesus. Diutus kemana? Ke dunia. Untuk apa? Mati berkorban di kayu salib. Untuk menebus dosa. Gitu. Jadi itu karena saking Allah sayang agar semua manusia di dunia selamat, anaknya satu-satunya yang paling disayang bernama Yesus, ya, diutus ke dunia mati untuk berkorban menebus dosa. Oh, dia kan? Lihat aja, siapa, mana ada nabi seperti Yesus sampai-sampai dia rela mati di salib untuk menebus dosa. Nabi lain, Nabi Muhammad kawin melulu, punya banyak istri, berarti berdosa katanya. Tapi Yesus, dia saking membela mereka, dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa. Udah bangga, mereka bangga sekali. Banyak orang Islam juga terkecoh. Padahal ini saya bilang kepada orang, saya debat dengan orang Kristen, saya bilang ini bukan ajaran kasih, bukan. Ini ajaran biadab, sadis, bengis. Kok Bapak berani amat mengatakan? Iya, saya tanya, Tuhan Anda Maha Kuasa enggak? Iya. Nah, kalau Tuhan Anda Maha Kuasa, kenapa supaya dosa orang tertebus, anaknya yang paling disayang satu-satunya Yesus kok disuruh bunuh di salib, dibikin tumbal supaya dosa orang tertebus? Berarti Tuhan Anda sudah tidak Maha Kuasa, tidak berdaya. Jalan satu-satunya, korbankan dulu anak saya ini, dibikin tumbal dulu anak saya supaya dosa orang tertebus. Di mana letak kemahakuasaan Allah Anda? Ya kan? Sudah tidak berdaya, bilang Tuhan Anda.
Jalan satunya supaya dosa terus, masa anak yang paling disayang satu yang bernama Yesus harus dibunuh, dibikin tumbal. Kita punya anak satu-satunya, anak tunggal berantem sama anak tetangga, walaupun salah kita bela, nggak mau kita jadi bulan-bulanan kan. Masa Allah anak paling disayang satu-satunya dibikin tumbal mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa. Dan jadi mestinya manusia yang berkorban untuk Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, masa Tuhan berkorban untuk manusia? Gak masuk akal, ya kan? Jadi sebelah ini ajaran sadis, biadab, bengis. Tunjukkan mana ayat ini. Tunjukkan mana ayat ini tertulis dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau ayat ini sangat menentukan, kenapa hanya Yohanes yang menulis? Padahal Injil duluan terbit, Matius, Markus, Lukas, itu enggak ada ayat ini. Ini juga begitu. Oh, ini sangat menentukan. Kok 4 penulis Injil, kok cuma 1 yang nulis? Itu pun belakangan. Yang duluan terbit 3 kok enggak ada ayat ini. Selamatnya mereka pakai apa kalau begitu? Jadi ini sebenarnya, ini ayat andalan ini Ibu ya. Sebenarnya hanya ucapan, maunya gini, saya Yesus, saya berdiri di sini. Di depan ini semua siapa ini? Siapa semuanya? Bani Israel, iya kan? Kembali ke masa silam. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Betul. Betul. Berarti pada zaman itu apabila Bani Israel tidak tunduk dan taat kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin mereka selamat, iya kan? Jadi ini hanya ditujukan kepada kaumnya, bukan untuk seluruh umat manusia di dunia, gitu. Nah, kemudian ada lagi Kisah Rasul. Ini ayat mas juga ya. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia, maksudnya Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya ada satu nama di kolong langit ini, yaitu Yesus. Bukan kepada Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Muhammad dan lain-lain, hanya Yesus. Makanya mereka setiap berdoa selalu dalam nama Yesus. Kami berdoa, kan gitu kan. Mereka lebih banyak minta kepada Yesus kan. Kemudian yang terakhir satu lagi ini, Roma 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau mau selamat, ya harus percaya dulu Yesus apa? Tuhan. Kalau kita tidak percaya Yesus Tuhan, kita tidak akan selamat. Pertanyaannya, percaya nggak ibu-ibu Yesus Tuhan? Percaya nggak? Tidak, berarti kita tidak. Nah, berarti kita tidak selamat menurut mereka. Makanya kita ini dianggap domba-domba sesat. Oleh mereka kita ini dianggap domba-domba yang tersesat. Makanya mereka perlu menyelamatkan domba-domba yang tersesat ini. Makanya perlulah mereka mengadakan apa yang disebut kristenisasi. Jadi kristenisasi ini dalam rangka menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Justru saya bilang Bapak dan Ibu, kalau kita umat Islam percaya Yesus adalah Tuhan, justru disitulah kita tidak mungkin selamat. Kenapa? Karena kita berbuat dosa syirik, ya kan? Dosa syirik satu-satunya dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini kita lihat, jadi kesimpulan mereka sama. Jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Padahal ini sangat lemah. Kalau ayat-ayat ini benar, Quran tadi salah loh. Kalau ayat Quran tadi benar, ini pasti salah. Benar dua-dua mustahil, salah dua-dua nggak mungkin. Benar pasti salah satu. Nah, di mana ketidakbenaran ini, Bapak Ibu? Ini bukan Injil, ini cuma surat. Ini ya Paulus mengirim surat kepada orang di Roma. Di tengah-tengah surat dia bilang ini, kalau kamu percaya Yesus Tuhan kamu akan selamat. Ini bukan Injil. Ya, cuma surat. Dan Paulus bukan murid Yesus, tidak pernah kenal Yesus, mantan pembohong, pembunuh, penjahat, sangat lemah sekali. Begitu Lukas ini bukan murid Yesus, tidak pernah kenal Yesus, tidak terdaftar dalam 12 murid Yesus. Dia murid Paulus, dia seorang tabib, dokter. Dia nulis ini surat yang dia kirim kepada seseorang bernama Theophilus. Di tengah-tengah surat dia bilang, oh di bawah kolong langit cuma ada satu nama, itu Yesus.
Itu sangat lemah, bukan Injil. Nah, baik Bapak Ibu dan sekalian. Lewat sebentar ya. Nah, menurut Alkitab misi Yesus untuk seluruh dunia, menurut Al-Quran hanya untuk Bani Israel, ya kan? Nah, kita lihat. Kenapa orang Kristen melakukan kristenisasi? Nah, ini biangnya. Ini yang menyebabkan orang Kristen harus melakukan kristenisasi. Jadi kalau mereka bilang tidak ada kristenisasi itu bohong. Kita lihat ini. Ini ayat 2 ini oleh orang Kristen disebut amanat agung Yesus Kristus. Amanat agung berarti perintah suci. Kenapa disebut amanat agung? Karena begitu Yesus berucap seperti ini, dia naik ke langit. Terangkat ke langit, belum pulang sampai saat ini. Iya kan? Nggak balik-balik sampai dunia ini. Nah, Yesus ucap begini, karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti semua bangsa harus dibaptis, harus dikristenkan. Tapi menurut Injil Markus, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oh, berarti Injil ini harus disebarkan ke seluruh dunia, segala makhluk, semua bangsa harus dibaptis. Nah, berdasarkan 2 ayat ini, mereka yakin agama mereka agama yang rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia, seluruh dunia. Ya. Padahal, Bapak dan Ibu, tahu nggak kedua ayat ini? Ya, ayat ini cuma adalah ucapan Yesus paling terakhir detik-detik dia meninggalkan bumi. Detik-detik terakhir sebelum dia terangkat ke langit, dia berucap seperti ini. Mana ada orang kok kalau ditugaskan untuk seluruh dunia, seluruh alam semesta, kenapa tidak awal dia mengaku ya diutus untuk seluruh dunia? Kenapa sudah detik-detik terakhir saja baru dia ucapkan seperti itu, dan itu pun setelah Yesus mati. Seumur hidup Yesus tidak pernah dia mengucapkan begini. Seumur hidup Yesus mengatakan dia diutus hanya untuk Bani Israel. Tapi kenapa sudah mati, bangkit dari kubur, dia hidup 40 hari di bumi, pada hari ke-40 detik terakhir baru dia ucapkan ini. Nonsen, tidak mungkin seorang diutus untuk seluruh alam semesta, tapi dia hanya mengucapkan hanya beberapa detik meninggalkan bumi, itu mustahil. Kita lihat, menurut Al-Quran, ya, saya percepat aja. Wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa taurata wal injil wa rasulan ila Bani Israel, dan dia mengajarkan kepada Isa kitab, hikmat, Taurat dan Injil, dan menjadi rasul kepada Bani Israel. Kata Quran tidak, Yesus rasul hanya untuk Bani Israel. Kita lihat dari surat ini, dan Isa tidak lain hanya seorang hamba yang kami beri karunia kenabian atasnya, dan kami menjadikan sebagai teladan bagi Bani Israel. Satu lagi kita lihat di dalam surat Az-Zukhruf ini, dan Isa tidak hanya seorang ini surat As-Sof ya, ayat 6. Kita lihat, ini adalah ya ucapan Nabi Isa. Yesus sendiri mempersaksikan, artinya begini, ini ucapan Nabi Isa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Isa pernah berkata begini, dan ingatlah ketika Isa putramu yang berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Jadi Yesus mengaku dia diutus Allah hanya untuk Bani Israel, ya. Membenarkan apa yang sebelumnya dari Taurat, pemberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. Maksudnya Nabi Muhammad. Jadi justru yang mengatakan akan datang seorang rasul peninggal dia, yaitu namanya Muhammad. Yang mengatakan itu Yesus sendiri. Dan dia mengaku dengan jujur dan polos, dia diutus hanya untuk Bani Israel. Kita buktikan ayat ini, pengakuan ini benar, Al-Quran itu benar. Kita lihat. Yesus punya murid 12 orang. 12 murid Yesus. Yesus perintahkan, silakan dakwah kemana saja boleh, tapi Yesus wanti-wanti, jangan kamu menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi boleh dakwah kemana saja, tapi tidak boleh menyimpang ke bangsa lain, tapi kepada umat Israel saja. Dan lebih menarik lagi ini barangkali, sedikit lagi, Matius 15 ayat 24.
Coba kita perhatikan, Yesus mengaku dengan jujur dan polos. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Gimana? Yesus sendiri. Berarti benar kata Quran tadi kan? Nabi Isa Rasul hanya untuk Bani Israel. Terbukti Yesus sendiri mengakui dengan jujur dan polos, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatnya. Ketika saya beragama Kristen dulu, ya mungkin ada yang masih agama Kristen di sini, tidak pernah ada pastor atau pendeta berbicara di atas mimbar, kata Yesus, aku diutus hanya kepada orang Israel. Nggak pernah. Kenapa? Kalau pendeta atau pastor pidato atau di atas mimbar seperti itu, umatnya bisa ragu. Loh, Yesus ternyata cuma untuk orang Israel. Kita kan orang Indonesia, ya kan? Isa Rasul, pasal 13 ayat 23. Kata orang Kristen, Yesus juru selamat. Kadang-kadang di bus kota, di kereta mereka nyanyi-nyanyi pakai gitar, Yesus juru selamat. Terkadang door to door dari rumah ke rumah kan, mereka menawarkan Yesus juru selamat. Kita baca ini. Dan dari keturunannya lah sesuai yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Berarti kesimpulan, Yesus betul juru selamat, tapi sayang, dia juru selamat hanya untuk siapa? Orang Israel. Makanya kalau mereka datang ke rumah kita, ibu-ibu jangan diusir. Ya, ibarat musuh nggak dicari, datang sini disuruh duduk. Dia kan bawa Bible. Kalau kita, tolong bisa nggak saya dibacakan Matius 15:24 dan Kisah Rasul pasal 13 ayat 23. Nanti mereka baca. Oh, ternyata Yesus juru selamat tapi hanya untuk orang Israel. Loh, ibu orang mana? Orang mana? Orang Indonesia, tinggal di Depok lagi. Berarti nggak masuk. Iya kan? Sayang, Yesus betul juru selamat. Namanya semua nabi pasti mau sebagai juru selamat. Tapi sayang, Yesus juru selamat tapi hanya untuk kaumnya, yaitu Bani Israel. Dan lebih menarik ini barangkali, Bapak dan Ibu, Yesus melarang memberitakan Injil di Indonesia. Nah, gimana ini? Orang Kristen semua, tidak pernah ada satu orang Kristen mengakui. Saya ketika debat dengan pendeta, saya bilang, Pak, Injil ini dilarang oleh Yesus disebarkan di Indonesia. Mana mungkin ada ayat seperti itu? Kalau ada gimana, saya bilang? Mau nggak Anda masuk Islam? Ngeper juga dia, ya kan? Saya bilang begini, Islam la ikrah fiddin, tidak ada paksaan. Orang Kristen nggak mau bersumpah, berjanji. Oke, mau Anda berjanji berhenti jadi misionaris kalau ada ayat Yesus melarang memberitakan Injil di Indonesia? Dia pikir-pikir nggak mungkin ada. Ayo coba, mana? Nah, Kisah 16 ayat 6 dan 7. Kita lihat, mereka merintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Pertanyaannya, Indonesia masuk Asia enggak? Memang tidak tertulis di Indonesia. Tapi Yesus melarang memberitakan Injil di Asia. Berarti Indonesia termasuk salah satu negara yang dilarang, iya kan? Berarti betul kata Al-Quran tadi, Nabi Isa Rasul hanya untuk Bani Israel saja. Yesus juga mengaku seperti itu kok. Nah, baik. Saya punya Bible, tapi saya nggak bawa ini. Namanya The Five Gospels. What did Jesus really say? Apa yang betul Yesus ucapkan? The search for the authentic words of Jesus. Mencari ucapan Yesus yang autentik, yang asli. Injil ini diseminarkan oleh 76 ahli dari seluruh dunia, dari berbagai universitas terkenal di seluruh dunia. Tidak ada orang Islam, ya, dari berbagai disiplin ilmu. 76 ahli berkumpul di Amerika. Mereka membahas seluruh ayat-ayat Injil. Nah, kita lihat. Ayat ini berwarna, Injil ini berwarna. Kalau ayat itu dicetak huruf red, that's Yesus. Berarti betul itu ucapan Yesus. Nilainya 3. Kalau dicetak huruf pink, ya, sure, sound like Yesus. Ya, mirip suara Yesus, ya. Nilainya 2. Kalau dicetak gray, well, maybe. Ya, barangkali. Nilainya 1. Kalau dicetak black, Jesus didn't say this. Artinya apa? Yesus tidak mengatakannya. Nah, nilainya 0. Kita lihat.
ayat tadi, ranking 1 tertinggi. Akulah yang siratal mustaqim, kata Yesus tadi. Kira-kira red, pink, grey atau black? Hah? Kita lihat, ini mereka sendiri yang menseminarkan. Black. I am the way and I am truth and I am life, replies Jesus. No one gets to the Father unless it is through me. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ternyata diakui oleh mereka. Oh, Yesus tidak mengatakan. Mereka sendiri yang mengatakan seperti itu. Yohanes 3:16, ajaran kasih tadi. Kita lihat. Black. For God loved the world so much that he gave his only son, so that everyone who believes in him may not die, but have eternal life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ternyata black. Dan tentang ayat yang melakukan kristenisasi tadi, perintah membaptis semua bangsa tadi, Matius 20:19, red, pink, grey atau black? Yesus perintah membaptis semua bangsa. Red, pink, grey atau black? Kita lihat. You are to go. You are to go and make followers of all peoples. You are to baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ternyata ini pun diakui Yesus tidak mengucapkannya. Jesus didn't say this, there's been some mistake. Hanya ada yang salah pada ayat itu. Di mana salahnya? Mereka memasukkan ayat Trinitas pada mulut Yesus. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Mana mungkin Yesus mengajarkan Trinitas? Yesus mati tahun 29 Masehi. Ajaran Trinitas itu 300 tahun kemudian baru ada Trinitas. Yesus diangkat Duinitas jadi Tuhan tahun 325 Masehi, konferensi Nisea. Roh Kudus diangkat jadi Tuhan tahun 381 Masehi. Sementara Yesus mati tahun 29. Mana mungkin ada orang mati tahun 29 bisa mengucapkan sesuatu yang baru disahkan, diangkat tahun 300 tahun kemudian. Jadi Yesus dan Roh Kudus diangkat jadi Tuhan ya secara aklamasi melalui muktamar kalau kita. Jadi Yesus dan Roh Kudus kok manusia mengangkat jadi Tuhan. Tidak mungkin Yesus mengucapkan itu yang Yesus mati tahun 29 keluar dari mulut Yesus, padahal baru 300 tahun kemudian baru ada ajaran Trinitas. Sekarang menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Red, pink, grey atau black? Ternyata black. He said to them, go throughout the whole world and preach the gospel to all mankind. Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini pun black. Yesus tidak mengatakan, nilainya 0. Dan terakhir, kita lihat di sini, ya. Terakhir, nah ini. Setelah seluruh Injil mereka seminarkan, mereka ambil satu kesimpulan ini. Makanya Injil ini nggak boleh masuk ke Indonesia. Walaupun cari di Gramedia nggak bakalan dapat. Saya belinya di Amerika, nggak ada di Indonesia. Dilarang karena menggoncangkan iman Kristen. Kita lihat hasil seminar. Apa terjemahan bebasnya ini? 82% of the words ascribed to Jesus in the Gospels were not actually spoken by him, according to the Jesus seminar. Artinya bebas apa? Terjemahan bebas? Berapa? 82%. 82% yang dianggap ucapan Yesus di dalam Injil sesungguhnya tidak diucapkan oleh Yesus. Menurut hasil seminar tentang. Jadi luar biasa ya. 82% ternyata seluruh Injil itu bukan ucapan Yesus. Berarti seluruh Injil ada berapa persen ucapan Yesus? Hanya berapa? 18%. Dan 18% saja ini tidak semuanya benar. Karena terbagi 4 kriteria, red, pink, grey, black. Black nilainya 0. Berarti seluruh Injil ini kurang dari 18% yang dianggap ucapan Yesus. Selebihnya apa? Selebihnya tulisan-tulisan tangan manusia, ya kan? Makanya dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya kan? Dalam surat 2 ayat 79, ya.
Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bi thamanan qalilan wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan besar orang-orang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan ini dari Tuhan untuk memperoleh keuntungan sedikit dengan perbuatan itu, dan seterusnya. Ya kan? Terbukti. Nah, baik. Makanya kan agama mereka sudah tidak benar, Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW, ajak mereka masuk Islam. Nah, inilah ada perintah Allah menyuruh mereka masuk Islam. Ya. Maka jika mereka membantah engkau wahai Muhammad, katakanlah aku telah menyerahkan diriku kepada Allah, demikian juga orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang umi, orang tidak diberi kitab, orang buta aksara, sudahkah kalian mau masuk Islam? Jika mereka telah masuk Islam, mereka mendapat petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, kewajibanmu hanya menyampaikan. Allah perintahkan kepada Rasulullah, suruh katakan. Ya, apa yang suruh katakan? Suruh masuk Islam. Supaya apa? Supaya mereka mendapat petunjuk. Kalau mereka enggak mau, ya kewajibanmu hanya menyampaikan ayat-ayat Allah. Nah, di sini lagi satu lagi. Tadi 2 kali Allah perintah katakan. Di sini lagi surat Ali Imran 64. Baru mulai langsung katakan. Kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa, katakanlah hai kita, mari kita kepada kalimat yang sama antara kami dan kamu, kalimat tauhid la ilaha illallah, intinya masuk Islam. Karena jangan kita sembah selain Allah, tidak kita mempersekutukan dia dengan suatu apapun, dan tidak pula kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Mereka membuat Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, mereka sembah semua sebagai Tuhan. Maka Allah suruh kepada Rasulullah, ajak mereka masuk Islam, kembali kepada kalimat tauhid. Kalau mereka enggak mau, kata Allah, ya katakan juga kan, isyhadu bi anna muslimun, saksikan kami ini muslim. Katakan. Tadi katakan. Nah, makanya Rasulullah ya selama beliau hidup dikirim surat kepada raja kaisar non muslim, semua dikirim surat kepada Rasulullah SAW, intinya satu, masuk Islam. Raja Romawi ini Katolik, berdinas kota Syam, dikirim surat, aku mengajakmu beragama Islam, masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat, kalau tidak engkau akan menanggung dosa orang Ersin. Kemudian apa? Kul yang katakan, betul-betul Rasulullah tulis, dia katakan, wahai kita, mari, dan seterusnya. Jadi setiap kalimat kul, kalimat perintah, Rasulullah SAW amalkan. Kenapa disuruh masuk Islam? Karena Allah perintahkan kepadanya, suruh orang yang diberi Alkitab masuk Islam. Kita lihat, ini Raja Mukawqis, pimpinan Kipti di Mesir. Aku mengajarmu untuk beragama Islam, masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Kemudian kul, katakan, dia kata, betul-betul Rasulullah katakan. Ini kita lihat agama Majusi, ya. Raja Persia agamanya Majusi, masuk Islamlah Anda, niscaya Anda akan selamat. Jadi kita lihat semua surat-surat Rasulullah intinya satu, mengajak orang-orang non-Muslim masuk Islam supaya mereka selamat. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, Rasulullah sudah wafat, sahabat tabi'in semua sudah meninggal, yang ada Kitalah penerus risalah beliau. Pertanyaannya, minimal kita punya teman, kenalan, tetangga, saudara non-Muslim. Pertanyaannya, pernahkah kita mengajak mereka masuk Islam? Ya kan? Pernah. Nah, ini jadi pertanyaan. Pernah enggak? Umumnya jawabnya, enggak pernah. Kenapa? Kan enggak punya ilmu, enggak tahu bagaimana caranya. Makanya caranya itu saya mau ajarkan. Kalau Bapak ada mau, saya ajarin sebentar, enggak lama. Bagaimana cara cepat melenturkan iman mereka agar supaya mereka tertarik mau masuk Islam. Tapi yang kebanyakan orang menjawab begini, ya kan lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Kan lakum dinukum waliyadin. Betul, lakum dinukum waliyadin, enggak salah. Enggak salah, betul. Tetapi ada lakum dinukum waliyadin, ayatnya di awal atau akhir? Di awal atau akhir? Akhir. Awalnya apa? Apa dimulai dengan apa? Kul, kan? Kul juga. Katakan. Allah perintah suruh katakan kok. Jadi artinya katakan dulu, berbuat dulu, usaha dulu, ikhtiar dulu, dakwahkan dulu. Kalau mereka enggak mau, ya sudah, lakum dinukum waliyadin, karena kita bukan agen hidayah. Ya kan? Kalau Allah ingin membela, insya Allah mereka masuk Islam, tapi berbuat dulu. Karena setiap kata kul itu kalimat perintah. Ya Pak kan? Kul suruh diperintah katakan kok. Buktinya Rasulullah katakan. Nah, baik.
Jadi Bapak Ibu, Kristen agama besar. Ya. Kristen agama besar, agama resmi, diakui oleh dunia. Tetapi sayang dia tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia hanya agama buatan manusia. Paulus Islam mau diakui tidak diakui masa bodoh. Yang penting Islam agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu dan sekalian, kalau kita nanti ke depannya nanti akan kita lihat bermunculan berbagai macam kristenisasi yang akan mereka lakukan. Apalagi orang nomor satu sekarang sudah orang mereka. Hati-hati kita ya. Yakinlah tidak ada agama yang benar selain daripada agama Islam. Agama mereka itu agama yang sudah kadaluarsa. Ya, sudah kadaluarsa, sudah lewat. Ya, dan itu hanya berlaku untuk kaumnya saja, Bani Israel, tidak untuk seluruh dunia. Sudah diteruskan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan kita mudah terpancing, ya, mengikuti iming-iming mereka, karena mereka juga banyak tidak mengerti, ya, tentang kitab mereka. Makanya saya nulis buku kan, ini banyak buku-buku saya, ya. Saya nulis buku. Nah, makanya inti buku-buku saya ini, ya, bagaimana kita mengajak mereka masuk Islam agar supaya mereka mendapat petunjuk. Nah, diantaranya satu, saya kasih contoh ya. Coba 5 menit lagi ya. Ya. Boleh 5 menit ya. Nah, ini ada satu cara yang terbaik. Ini buku-buku saya kan banyak ya. Nah, ini termasuk buku yang paling disukai orang, banyak orang Kristen masuk Islam. Ini ada komik, ini bukan komik, ini bahasa Inggris. Kenapa dibikin 3 versi? Karena ini buku paling banyak disukai. Nah, nggak mau ya? Diklik gitu kok malah dia hilang. Sudah, saya kecilin aja. Ini kisah nyata ya Bapak dan Ibu. Nih, kan bukunya ini. Ini Bapak Kampriwoto ini dia berprinsip lakum dinukum waliyadin. Setelah saya jelaskan lakum dinukum waliyadin itu ayatnya di akhir, awalnya kul, hanya kita berbuat dulu dong. Kalau langsung semua lakum dinukum berarti udah nggak peduli. Belum berbuat sudah keok. Belum perang udah nyerah ya kan? Berbuat dulu. Tapi kalau Allah ingin meridhai, insya Allah mereka masuk Islam. Sebaik-baiknya usaha dulu. Kalau mereka nggak mau, ya lakum dinukum waliyadin. Akhirnya dia apa? Dia beli semua buku-buku saya. Dia cari teman-teman yang Kristen-Kristen. Ini Bapak dan Ibu bisa praktek ya. Dia cari semua teman-teman yang Kristen. Caranya gini. Saya punya buku bagus. Ini ibu ini didatangi Ibu Rahayu ini. Teman dia. Saya punya buku bagus ya, tapi bagus bagi saya belum tentu bagus buat Anda. Masalahnya di sini ada ayat-ayat Quran, ada ayat Injil. Semua ayat Quran sudah saya baca, saya cocokkan betul. Tapi di dalam ini ada ayat-ayat Injil, aku nggak ngerti. Kamu kan Kristen, ya kan? Boleh nggak saya minta tolong? Si Kristen ini merasa diberi amanah, dihargai, dipercaya. Minta tolong apa? Minta tolong apa? Tolong kamu bawa ya. Tolong kamu bawa buku ini, baca, setiap ketemu ayat Injil tolong dicek Injil benar atau tidak. Kalau nggak benar saya akan maki-maki Pak Insan Moko Ginta yang nulis buku ini. Itu basa-basi. Sebenarnya kan basa-basi. Ini termasuk Pak Ahok juga dikasih buku ini. Iya. Dikasih juga, Pak Ahok dikasihin juga buku ini. Kalau nggak benar saya akan maki-maki penulis buku ini Pak Insan Moko Ginta. Nah, yang Kristen ini merasa dia diberi amanah, dihargai, diorangi, dipercaya, ya, dengan senang hati dia ambil, dibawa pulang. Karena mau ditanya, dia cek setiap ketemu ayat Injil, dia cek ke Injil. Berapa hari kemudian ketemu, gimana? Sudah baca? Iya ya, ternyata semua ayat Injil itu betul. Maka saya tertarik untuk masuk Islam. Oh, kalau Anda mau masuk Islam, Pak Insan Moko Ginta ada di sini. Waktu itu di Pekanbaru Riau. Gimana kalau beliau yang Islamkan kami sekeluarga katanya. Malam hari itu langsung saya meluncur ke rumah dia. Panggil beberapa tetangga, saksiin, langsung kita sadatkan dia satu keluarga masuk Islam. Padahal bapaknya pendeta.
masuk Islam. Dia cari lagi teman dia satu yang orang perempuan, insinyur orang Batak, mungkin ada di YouTube itu ya. Dia dakwakan yang sama. Betul juga ya, tapi jangan sekarang. Saya tertarik masuk Islam, tapi jangan sekarang. Ini kebetulan Pak Insan ada di sini, mendatangkan beliau lagi kan ribet, repot. Akhirnya, ya udah malam itu juga saya langsung sadatkan. Dia orang Blitar Bapak ini, orang Blitar. Dia kemana-mana kan dia bawa buku saya. Dia cari teman-teman yang Kristen-Kristen di Blitar. Dia dakwakan yang sama, masuk Islam juga, tapi dia sendiri yang Islamkan. Nah ini merupakan, ya Bapak dan Ibu, ini cara paling baik, paling terhormat. Jangan mentang-mentang teman lama kita, teman baik, lo baca buku ini biar lo tahu agama lo, jangan gitu kan. Gengsi dia, marah, tersinggung, minta tolong gitu. Dia akan merasa dengan senang hati dia baca. Dengan membaca ini, mereka akan tahu, oh agama mereka rupanya bermasalah. Tapi minimal mereka tahu Islam itu betul. Soal hidayah itu urusan Allah. Kalau Allah ingin membeda, insya Allah mereka masuk Islam. Tapi katakan kita sudah betul-betul praktekkan. Kita sudah mengamalkan perintah Allah. Kita telah mencontoh dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah kirim surat kan pendek. Kita kirim buku jauh lebih sempurna dari surat. Ya kan? Sekali lagi soal hidayah itu urusan Allah. Kalau Allah ingin membeda, insya Allah mereka masuk Islam. Tapi katakan actionnya sudah kita lakukan. Ya Bapak Ibu hadirin sekalian, saya rasa ya ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau Bapak Ibu berkenan, buku saya ada, dan buku saya yang terakhir saya tulis ini. Nah ini perlu Ibu Bapak ketahui, ini ada buku komik ya, komik anak-anak. Ya daripada anak-anak kita baca komik Shinchan dan sebagainya, ya fiktif, mendingan baca ini. Jadi selamatkan anak cucu kita dari pemurtadan. Anak-anak kita lebih cenderung baca komik loh. Yakin Ibu, taruh hari ini besok tamat. Ya, kalau baca yang bukan komik dianggap kayak baca pelajaran, males. Jadi peran seorang ibu bagaimana mendidik anaknya sehingga anaknya yang Islam itu bisa menarik teman-teman yang Kristen masuk Islam. Ini insya Allah sangat bagus sekali. Banyak bahkan ibu-ibu membaca ini terharu, bahkan menangis. Ya walaupun kita orang tua baca ini tidak masalah. Walaupun ditujukan anak SD SMP, tapi orang tua baca nggak masalah. Karena ini merupakan pengetahuan kristologi dasar. Ya. Ya, insya Allah buku ini jadi bestseller akhir-akhir ini. Saya cetak sekian ribu, ya baru sebentar kok ternyata habis, tinggal satu karton saya bawa ke sini, nggak ada lagi ya. Nah banyak ibu-ibu di majelis taklim pada rame-rame beli, kasih kepada anak, cucu atau sudah mereka. Demikianlah barangkali ya Bapak Ibu dan sekalian. Kalau ada yang benar ya Allah, kalau ada yang salah dari pribadi saya. Mungkin ada yang mau bertanya sehubungan apa yang saya sampaikan, ya tentu dipersilakan ya. Tadi kan Bapak bilang kalau ada saudara kita atau tetangga kita yang orang Kristen, Bapak bisa memasukkan dia ke Islam gitu kan. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah itu tidak melanggar HAM? Sedangkan kita harus mengusik hidup orang itu sudah melanggar HAM. Sedangkan ini dalam jangka waktu dekat, hanya waktu 2 hari, Bapak bisa membuat orang Kristen masuk Islam. Nah, takutnya itu ntar Bapak bisa dijerat dengan hukum-hukum. Sedangkan saat sekarang ini orang tidak perlu dengan itu agama apa, lebih publikkan sekarang itu orang remaja-remaja sekarang lebih terfokus dengan dunia entertain, yaitunya mempublikkan tentang kasus-kasus atau korupsi lah apalah, sedangkan pemuda sekarang tidak peduli dengan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau orang nggak peduli sama agama itu ya kalau orang Islam itu keislamannya dipertanyakan, ya kan? Kalau ada orang nggak perlu dengan agama itu apa, dia ateis saya barangkali. Ya, saya mengatakan ya, kalau ingin belajar kristologi dalam tempo 2 hari, insya Allah kita bisa mengalahkan. Bukan saya tidak memastikan masuk Islam, tapi bisa, insya Allah kita bisa mengalahkan mereka. Kalau Allah ingin berhidayah, insya Allah kan mereka masuk Islam. Saya nggak punya hidayah untuk mengislamkan orang Kristen, tapi usaha-usaha kita hanya berusaha, berikhtiar, dan alhamdulillah banyak juga kan. Nah kalau kita berdakwah mengajak mereka masuk Islam, mereka juga kan berdakwah mengislamkan orang Kristen, bahkan lebih banyak mereka mengmurtadkan kok orang Islam masuk Kristen kan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena ada ayat tadi kan,
Yesus memerintahkan membaptis semua bangsa. Yesus menyuruh untuk membaptis semua bangsa dan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Makanya bagi orang Kristen berdosa kalau dia tidak melakukan kristenisasi. Ada ayatnya, ya. Lah mereka melakukan itu, apakah mereka juga harus dihukum? Memang menurut ada aturan SKB 2 atau 3 menteri tidak boleh ya mendakwakan agama kepada orang yang telah beragama. Memang betul ada, tapi kan mereka langgar. Kan mereka langgar tuh. Kalau kita melanggar itu sebenarnya sama-sama melanggar. Kenapa mereka langgar? Karena SKB 2 atau 3 menteri itu hanya aturan buatan manusia. Sementara Yesus mereka yakin menyuruh untuk membaptis mengkristenkan manusia. Mereka lebih tunduk dan taat kepada perintah Yesus ketimbang menteri. Mestinya kita juga begitu kan? Betul SKB 2 3 menteri urusan buatan menteri. Tapi bagaimana Allah yang nyuruh tadi gimana? Allah yang tadi yang suruh kan tadi sudah dibacakan surat Al-Imran ayat 20. Allah suruh kepada Rasulullah ajak mereka yang diberi Alkitab itu masuk Islam. Anda mau lebih taat kepada Allah atau menteri? Menteri kan cuma manusia. Kita mestinya lebih taat kepada Allah. Tetapi bedanya ya, kita tidak dalam Islam kan sudah saya bilang, la ikrah fid-din, tidak ada paksaan dalam berislam. Kita mengajak orang masuk Islam itu dengan cara yang baik dan benar tanpa ada paksaan. Kalau kita memaksa-maksa itu nggak boleh, kena hukum. Karena ada kalau kita sekedar dakwakan, menyampaikan satu kebenaran, dia mau terima atau tidak ya terserah dia, ya Pak ya, terserah dia. Karena kita yakin selain daripada Islam tidak benar. Karena selain hanya Islam agama yang diridhoi, berarti selain Islam kan tersesat. Kalau Anda orang Islam, nah ini dipertanyakan keislaman Anda kalau Anda berpendapat seperti tadi gitu kan. Ya. Nah, Islam ini harus kita dakwakan. Kalau semua agama sama, tidak perlu kita dakwakan. Apa bedanya kita dengan orang jil? Ya kan? Gitu. Kita harus yakin hanya Islam agama satu-satunya yang bisa menyelamatkan umat manusia. Kalau semua agama sama, semua agama benar, tidak perlu dakwakan. Rame-rame semua kita masuk Kristen itu lebih baik daripada di Islam. Oh ngapain saya bilang tadi kan 35 kali sholat sehari ya seminggu, kalau ada seminggu cuma sekali. Ngapain puasa? Nahan lapar haus kalau sama-sama masuk surga. Ngapain pakai jilbab? Panas mahkota rambut nak teriak kalau sama-sama masuk surga. Semua orang akan cenderung memilih agama yang paling ringan, resiko yang paling mudah diamalkan, ya Pak ya kan? Kalau semua agama benar, karena tidak benar, tidak sama. Ya salah seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada yang mau tambahkan, Pak mantan pendeta mau tambah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kalau bicara tentang dakwah, gereja itu melatih secara khusus. Tadi yang mana yang bertanya ya? Mana ya? Iya, Mas. Di Kristen itu pekabaran Injil yang kita sebut dengan pemurtadan itu dilatih. Saya dulu waktu sekolah teologi, saya asli S1 teologi dan S2 teologi. S1 teologi saya Jakarta dan S2 teologi saya dari Institut Alkitab Yohanes Bandung dengan program konsorsium dari Seminari Fuller Amerika. Saya hampir 20 tahun jadi pendeta. Saya mau kasih tahu. Di sekolah teologi itu dilatih. Jadi ketika saya lihat yang di syuting oleh antum itu namanya marturia. Gereja melakukan pemurtadan itu melalui tiga tugas gereja. Ada yang namanya diakonia, koinonia, dan marturia. Orang pikir selama ini cuma bagi-bagi Indomie. Itu salah. Yang berbahaya itu marturia. Seperti yang waktu di shoot oleh antum itu, bukalah hati, Ibu, saya nonton itu kan. Bukalah hati. Kebetulan saya di Bimas Islam, saya di Kementerian Agama. Dulu saya di Bimas Kristen, sekarang saya di Bimas Islam. Saya dulu S2 teologi dan sekarang saya S2 IAIN, alhamdulillah bisa lulus dengan yudisium cum laude. Dan doakan bisa segera dokter. Ustadz Afwan, nama antum siapa? Ustadz? Nama saya Yudi Mulyana, bisa banyak lihat di internet. Kembali lagi, jadi di sekolah teologi itu dilatih seperti yang kemarin itu disampaikan itu oleh antum itu mereka sudah dilatih menghitung waktu, berapa menit yang dia punya.
Dulu saya kalau ketemu orang non muslim, orang yang saya mau murtadkan, itu saya sudah hitung. Ini saya ketemu dia berapa lama dalam bis. Kalau 2 jam ada tahapan lebih santai. Tapi kalau misalnya singkat seperti kemarin, itu langsung touch. Itu marturia namanya. Itu berbahaya. Dan itu dilatih. Jadi setelah selesai mata kuliah itu, ya, namanya itu pelatihan kaum awam. Dilatih untuk memurtadkan. Setelah selesai materi itu dilempar ke masyarakat. Praktek langsung. Nah setelah langsung melakukan pekabaran Injil itu, bikin laporan Pak. Diketik dialog itu, nanti jawabannya ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang ragu-ragu. Dan dipelajari, di mana menolaknya, kenapa dia menolak, kenapa ragu-ragu, termasuk kenapa menerima. Dibahas di kelas sehingga sistematis. Saya bisa praktekkan, ada misalnya seperti untuk anak-anak namanya buku tanpa kata. Itu dalam waktu 1,5 jam anak murtad. Dan itu dilatih seperti itu. Saya baru pulang dari Malaysia. Malaysia itu kan negara Islam Pak. Tapi apa yang terjadi? Tahun lalu saya dapat berita 230.000 warga negara Malaysia meminta secara resmi kepada pihak kerajaan untuk dirubah KTP-nya jadi Kristen. Itu yang sudah bagus dalam sistem Kementerian Agamanya. Namanya Kantor Jabatan Agama. Di sana di Malaysia itu tidak boleh berdakwah kepada agama lain. Kalau nggak kena HAM. Kecuali Islam boleh berdakwah karena itu negara Islam. Tapi yang terjadi apa? Dalam waktu singkat 230.000 orang murtad. Jadi waktu nonton rekamannya antum itu, saya nggak kaget. Itu namanya marturia. Itu perlu dibedah dalam waktu 2 jam membongkar gerakan kristenisasi. Saya bisa sampaikan secara ilmiah. Nah, kalau kita sekarang nggak berani, dikit-dikit takut HAM gitu, ya tidak heran. Anda tahu sekarang bagaimana kondisi Indonesia? Menteri Agama terakhir menyampaikan jumlah persentase umat Islam Indonesia itu semakin merosot. Kenapa? Karena umat Islam tertidur, terlena, tidak mau berdakwah. Orang pikir dakwah itu hanya dengan apa? Kalau diundang ceramah, dapat amplop, itu dakwah. Itu salah. Gereja itu setiap hari berdakwah. Mereka melatih. Jadi yang pemulung mendakwahkan, memurtadkan pemulung. Manajer memurtadkan manajer. Setiap hari dilatih. Sampai saya dulu tidak bisa tidur kalau belum berdakwah. Dan itu akhirnya sekarang berdampak. Sekarang saya nggak bisa tidur kalau belum berdakwah iman Islam saya. Kadang-kadang saya nyewa angkot itu untuk berdakwah. Dan banyak orang yang tertolong menerima iman Islam. Saya hitung naik angkot misalnya. Saya punya waktu berapa menit nih? 20 menit. Bagaimana caranya begitu 20 menit selesai, sudah masuk ke dalam tauhid dan dia kembali sholat. Jadi jangan takut. Nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Jangan takut dengan HAM. Sampaikan tinggal tekniknya. Perlu bijak. Sampaikanlah dengan lembut. Dengan ramah. Rasulullah itu juga begitu berdakwah. Nah, apa hubungannya dengan yang Pak Haji Insan sampaikan? Kita kan berdakwah itu mau berdakwah kepada non-muslim, itu harus belajar kristologi. Gereja itu bisa berdakwah karena, contoh saya fakultas teologi kependetaan, bukan misi. Teologi itu banyak, ada misi, ada penggembalaan, kependetaan, saya kependetaan. Itu 2 semester Pak, belajar Islamologi, 1 tahun. Ada fakultas-fakultas lain, Pak Haji Insan, yang misi, itu bisa 32 SKS Pak belajar Pak. Maaf, saya bisa ngecek jangan-jangan Bapak baca Al-Fatihahnya tajwidnya masih salah dibandingkan mereka. Saya dengar banyak imam masih salah. Misalnya Al-Fatihah saja, mulai a'udzu, salah itu. Harusnya a'udzubillahi minasy. Begitu. Al-Fatihahnya banyak salah. Mereka bisa lebih bagus. Misalnya ketika ihdinas, kita kadang-kadang ihdinas. Harusnya ihdinas syiratal mustaqim. Harus begitu. Kita kadang-kadang sholat saja masih salah. Amin. Saya berangkat haji kemarin sebagai pembimbing ibadah haji. 2008 saya masuk Islam. 2009 umroh. 2013 saya bertugas dari Pak Gubernur Jawa Barat sebagai pembimbing ibadah haji dari Kloter 26 Kota Cirebon. Itu di sana ditegur jemaah Indonesia. Salah. Amin. Mereka yang belajar teologi Islam bisa pas. Amin. Itu betul. Nah, itu mereka belajar untuk memurtadkan kita. Jadi kita pun yang dimaksud Pak Insan tadi harus mengerti teologi mereka. Sehingga kita punya kartu asnya. Begitu ya Pak Haji Insan dimasukkan ya. Ya, tentang dia masuk Islam, kita sudah berusaha itu hidayah. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Jangan pernah takut untuk dakwah. Kalaupun sampai mati, ingat baik-baik. Mati itu asyik. Karena ketemu Allah. Allahu Akbar. Ya, saya bahkan pernah di penjara. Ya. Saya pernah di penjara.
Tapi saya buru-buru dikeluarin dari penjara. Kenapa? Kalau saya tidak cepat-cepat dibebaskan di penjara, semua orang Kristen di penjara masuk Islam. Iya, lah saya nggak ada kerjaan apa-apa di penjara, ya kan? Saya punya ahli di bidang itu. Saya bergaul langsung bisa masuk ke sel-sel mana. Ya saya pengaruh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari depan gereja ini masjid berhadapan-hadapan. Penduduk gereja ada pindah ke masjid begitu banyak, akhirnya ya saya dibebasin. Kalau enggak nanti habis penduduk gereja dalam dalam penjara itu. Ya. Nggak usah khawatir gitu. Ya, saya belum lama baru menutup 2 gereja besar di kota Cirebon. Nggak usah takut. Yang penting ngerti ilmunya. Kenapa bisa nutup? Karena ngerti aturannya. Harus tahu aturannya. Apa itu Perber 2 menteri? Apa itu SKB 3 menteri? Ya, jangan takut. Carilah ilmu sampai mantap dan berdakwalah. Sampai kita nanti nggak lagi takut mati. Seorang prajurit dakwah, dia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tapi yang dia pikirkan bagaimana orang lain bisa bersyahadat dan menjadi orang yang mencintai Allah dan Rasulullah.